belajar atau merenungkan sebuah tema yang saya berikan, temanya murid yang radikal, pengikut atau penggemar. Murid yang radikal, pengikut atau penggemar. Radikal itu berasal dari bahasa Latin, ya mungkin beberapa kita sudah tahu, sudah pernah tahu dari kata radix gitu. Radix itu berarti akar. Radikal itu berarti sampai ke akar-akarnya. Kalau seseorang berubah secara radikal, berarti sampai ke akar-akar kehidupannya dia itu berubah. Dan sebuah perubahan tidak mungkin terjadi kalau tidak sampai kepada akar-akarnya. Satu pohon akan benar berubah kalau akarnya berubah. Harus perubahan itu sampai kepada akar-akarnya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks manusia, kehidupan kita sebagai manusia, manusia ini, kita hanya mungkin berubah, hidup kita hanya mungkin berubah kalau kita merindukan sebuah perubahan. Perubahan hanya mungkin terjadi kalau perubahan itu sampai kepada hati kita, pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita tidak berubah, kita tidak mungkin berubah. Makanya ketika Yesus, Tuhan, Allah kita, kalau dia mau berurusan dengan seseorang, dia mau memakai hidup seseorang, maka dia mulai berurusan dengan hati orang itu. Ketika dia mulai memakai Daud, ketika semuanya hanya melihat penampilan, maka Tuhan katakan, manusia melihat penampilan, tapi Allah melihat hati. Sekarang kalau saya boleh tanya, kita sering ketemu orang, kita tanya, apa kabarmu? Lalu kita bilang apa? Baik gitu. Wah, saya lihat kamu makin gemuk, makin sehat, makin kuat. Tapi kita hampir tidak pernah bertanya, saya bisa yakin hampir 100%. Saya yakin kita jarang bertanya, apa kabar hatimu hari ini? Ketika Bapak Mama Saudara datang ke gereja, datang beribadah, apa kabar hatimu? Bagaimana dengan hatimu? Apa kabar pikiranmu hari ini? Apa yang kau pikirkan dalam hatimu? Kalau Bapak Mama Saudara yang sering utak-atik dengan Facebook, betul ya? Di bagian atas dia bilang apa? Apa yang Anda pikirkan hari ini? Bagikan pikiranmu kepada orang lain. Kita seringkali terkesima dengan sesuatu yang bersifat fenomena. Apa yang kelihatan? Yang kelihatan saja itu yang kita sibuk urus. Tapi kita jarang urus dengan yang tidak kelihatan. Misalnya kalau di rumah coba. Kita lebih senang merapikan ruang tamu, betul ya? Tapi yang kita jarang rapikan apa? Kamar mandi, kamar tidur, berantakan. Kita lebih suka tampil di depan orang itu baik, tapi yang lain itu sembunyikan rapat-rapat. Memeriksa hati itu menolong kita untuk menjadi seorang yang radikal di hadapan Tuhan. Perubahan sampai kepada akar-akarnya. Dalam Amsal 4 ayat 23, ya Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Radix, pohon memancarkan kehidupan mulai dari mana? Dari akar. Kita tahu kalau kita belajar di sekolah, pohon itu ada 3 bagian, akar, batang, daun. Yang memancarkan kehidupan itu adalah akar. Yang mencari sumber hidup itu adalah akar. Kalau akar kita bermasalah, hidup kita pasti bermasalah. Nanti kritik saya terus. Lalu dia pindah ke gereja lain. Di situ masalah lagi, dianggap orang itu bermasalah. Kemanapun dia pergi pasti bermasalah. Kenapa? Karena sumber masalah ada dalam hatinya. Dia tidak bereskan dia punya hati. Pulang ke rumah bikin masalah dengan orang di rumah. Pergi sekolah masalah orang sekolah. Pergi kerja masalah orang kerja. Dimanapun dia berada masalah akan terjadi. Karena hatinya memancarkan masalah. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lalu Matius 15 ayat 18 dan 19. Matius 15 ayat 18-19 berkata begini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ketika murid-murid dikritik oleh orang, lalu Yesus seperti yang mengabaikan begitu saja. Yesus kasih perumpamaan, lalu murid-murid tanya, apa maksud perumpamaan itu? Ya. Yesus bilang, kamu sendiri juga tidak mengerti, apapun yang kamu makan tidak akan menajiskan hatimu. Karena kamu makan masuk di mulut, keluar di jamban. Itu saja yang terjadi. Tapi sekarang kita bilang, hati-hati kolesterol. Kolesterol tidak menajiskan orang, mungkin bikin orang tidak sehat, tapi tidak menajiskan orang. Itu tidak akan, kalau kita bilang, kita sering artikan ya hati itu hati manusia, karena memang itu akan mendetoks racun dan segala macam itu. Itu menurut saya itu sebuah ilustrasi. Tapi ada bagian hati manusia yang memancarkan kehidupan, bukan sekedar mendetoks racun. Memancarkan kehidupan. Dan itulah yang menajiskan orang. Menurut surat Yakobus dia bilang begini,
tidak bagus, tidak benar, tidak baik kalau dari sumber mata air yang sama mengeluarkan air yang manis dan yang pahit. Itu tidak pas. Hati manusia jahat atau baik, hanya itu saja. Kalau kita tidak benar-benar mengoreksi hati kita, hidup kita akan bermasalah dan tidak akan tenang dimanapun kita berada. Dimanapun. Seringkali kita menyalahkan, kita bilang begini, lu ini bikin hilang damai sejahtera. Damai sejahtera tidak akan pernah hilang. Karena damai sejahtera tidak bergantung dari apapun yang orang buat kepada kita. Lu ini bikin hilang sukacita. Sukacita tidak akan hilang. Sukacita beda dengan kesenangan. Kesenangan itu tergantung dari situasi di sekitar kita. Senang atau tidak. Tapi sukacita bergantung dari hati kita. Apa kabar hatimu hari ini? Makanya ketika Stefanus dilempar sampai mati, dia tetap bilang apa? Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia tetap sukacita. Dia tetap damai. Petrus ketika mau disalibkan, dia bilang, kalau Tuhan saya kamu salibkan dengan kepala atas kaki di bawah, saya tidak layak. Saya terima penyaliban ini dengan kepala di bawah kaki di atas. Kita akan menerima tantangan apapun dengan tenang, dengan damai. Karena sukacita kita tidak bergantung kepada apa yang ada di sekitar kita. Makanya firman Tuhan 1 Tesalonika 5:15 dia bilang apa? Bersyukurlah dalam segala keadaan. Surat Paulus yang lain dia bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah senantiasa. Padahal dia ada di mana? Dia ada dalam penjara. Bersukacita. Sukacita tidak tergantung kepada apapun yang ada di sekitar kita. Kalau sukacita kita bergantung kepada apa yang ada terjadi di sekitar kita, maka jawabannya itu bukan sukacita. Itu namanya suka-sukanya lu. Nah, bukan sukacita. Suka-sukanya saya. Matius 9 ayat 4. Matius 9 ayat 4, Yesus berkata begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di hatimu? Jadi kalau kita mau mengadakan sebuah perubahan, kalau kita rindukan perubahan, yang radikal itu di dalam pikiran kita, dan pikiran kita itu semuanya ada dalam hati kita. Sering orang bilang begini, sonde itu hanya di mulut saja, sonde dari hati. Ya, tidak bisa. Apapun yang kau ucapkan keluar dari mana? Dari hati gitu. Sonde di mulut, sampai makin luar di mulut, hati sonde. Omong kosong gitu. Karena hati dan pikiranlah yang perintahkan kita apa yang akan kamu katakan. Tidak mungkin kita lakukan sesuatu kalau hati kita tidak perintahkan itu. Tubuh ini hanya mengekspresikan apa yang dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh murid Yesus? Sekarang saya tanya, siapa di sini yang benar-benar murid Yesus? Apakah ada murid Yesus di sini? Ataukah sebenarnya kita hanya penggemar? Gitu. Ada satu buku yang cukup terkenal, buku itu berjudul Penggemar atau Pengikut. Kita ini sebenarnya pengikut Yesus atau penggemar Yesus? Satu hal untuk kita uji dalam hati kita jujur dengan hati kita, pikiran kita. Penggemar itu dia ikut kalau dia suka. Kalau dia gemari makanya disebut penggemar. Kalau dia gemari, kalau dia suka dia ikut. Kalau dia tidak suka, dia tidak akan ikut. Sekarang bapak mama, adik-adik, saudara, teman-teman yang suka utak-atik di medsos. Follow atau unfollow. Saya follow kamu. Kalau kamu aneh-aneh saya unfollow kamu. Itu tidak bisa dengan Yesus. Kamu tidak bisa tiba-tiba unfollow Yesus gitu ya. Saya ikut Yesus, Yesus tolong macam-macam, saya unfollow saja. Tidak bisa, kamu unfollow, kamu neraka, selesai. Tidak ada pilihan lain gitu. Kita ini sebenarnya coba jujur dengan hati kita, pikiran kita. Kita ini follower Yesus atau fan-nya Yesus. Atau fans, kita hanya suka-suka saja gitu. Saya gereja ya saya suka, kalau saya tidak mood ya saya tidak ke gereja gitu. Ibadah ya ibadah, kalau saya lagi tidak mood ya kapan-kapan saya ibadah. Terakhir nanti di neraka baru rindu ibadah. Seperti orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang, sudah selesai. Gitu. Waktunya sudah selesai bagi kamu. Lazarus. Dalam kisah cerita Yesus itu, Lazarus ada dalam kerajaan sorga. Di Firdaus, di pangkuan Abraham. Itu gambaran kerajaan sorga. Walaupun dia menderita, dia tetap sukacita menikmati itu. Jadi tidak menghujat Allah gitu. Dia tidak unfollow Allah ketika dia menderita. Ya kalau kita bilang Tuhan, kalau Tuhan tolong sayang saya, nah tolong saya lagi menderita. Kalau Tuhan tolong saya, Yesus bilang gini, saya sudah tolong kamu sebelum kamu lahir, saya sudah disalibkan sebelum kamu ada. Apalagi yang saya belum tolong kamu. Saya sudah mati ganti kamu, apa yang kurang? Coba sekarang kalau kita lihat dalam diri kita, hal tertinggi yang bisa kita berikan kepada orang itu apa? Uang, waktu,
jabatan, apa? Kekayaan, makan minum, rumah, mobil, motor, apa yang paling tertinggi yang kita bisa berikan pada orang? Dari hal termahal, tertinggi yang kita miliki adalah nyawa kita. Makanya kalau kita ke rumah sakit atau kita menolong orang, kalau kita dalam dua posisi pilihan, mau pilih A atau B, yang kita pilihan tertinggi adalah hal ini mengancam nyawa orang atau tidak. Karena kalau nyawanya hilang, selesai hidupnya. Ini Jessica dokter pasti mengerti yang kalau dalam hal medis, itu yang akan jadi perhitungan dokter. Mana yang harus tindakan secepat mungkin, respon cepatnya di mana? Kalau mengancam nyawa orang, karena kalau nyawanya hilang selesai. Nah, yang Allah berikan kepada kita adalah yang tertinggi, termahal yang bisa dimiliki manusia, yaitu nyawanya. Yesus bilang, saya sudah kasih nyawa saya bagi kamu, apa yang kurang? Galatia 2 ayat 21 dia bilang begini, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi saya. Apa yang bisa kita berikan? Ya. Menjadi murid Yesus justru akan dapat banyak tantangan. Jadi kalau kita mau prinsip penggemar Yesus, kita akan gagal total, gatot. Istilah lain kalau bukan gatot, nah gagal total, gatal sana sini. Yesus bilang apa? Kalau kamu mau ikut saya, yang pertama, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap tahun, setiap hari baru ikut aku. Nah, masalahnya kita orang Kristen, kita senang sekali ikut Yesus tapi tidak mau sangkal diri. Kita suka ikut Yesus tapi tidak mau menderita, tidak mau pikul salib, tidak bisa. Ada beberapa orang, termasuk ada satu lagu rohani yang menurut saya tidak teologis, tidak alkitabiah. Dibilang pikul salib Yesus gitu. Kita tidak bisa pikul salib Yesus. Salib Yesus hanya dia sendiri yang bisa pikul. Tidak ada orang yang bisa pikul salib Yesus. Kalau ada yang bisa pikul salib Yesus, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Salib Yesus hanya dia yang bisa pikul. Kita punya salib masing-masing. Sekarang kalau dulu suka maki-maki, lalu kita bertobat, saya sangkal diri saya tidak mau maki lagi. Apa salibnya? Salibnya ini mulu bakatal kalau orang bikin kita tersinggung. Kita ingin maki dia. Kalau dulu suka bakalahi, kita menyangkal diri, saya bertobat Tuhan, saya tidak mau berkelahi lagi. Lalu orang mulai cemooh kita, fitnah kita, korek kita telinga, kita rasa panas, rasa kaki mau tendang sendiri. Salib pikul itu, saya sudah bertobat, saya tidak mau lakukan lagi. Baru kita bisa ikut Yesus. Kalau tidak, kita akan menderita yang tidak perlu. Mari kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata seperti ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dimulai dengan dua kata. Karena itu artinya ada sesuatu yang dibicarakan sebelumnya. Coba kalau misalnya kotong bicara-bicara, lalu tiba-tiba kotong bilang, karena itu. Kan orang bingung, lu karena itu, ini lu omong apa, kok tiba-tiba karena itu. Ada pembicaraan penting yang menjadi dasar dari ayat 1 dari Roma 12. Nah, saya tidak ada waktu cukup untuk kupas pasal 11 alasan sebelumnya, tapi Bapak Mama Saudara bisa baca nanti di rumah. Itu menjadi alasan kenapa kita diperintahkan demi kemurahan Allah. Persembahkanlah tubuhmu. Ada alasan di balik itu. Singkat ceritanya begini. Pada saat itu, orang-orang di Romawi, jemaat Kristen di Romawi, umat Tuhan di Romawi sedang punya banyak masalah serius. Nanti saya akan sampaikan setelah ini apa masalahnya. Ya, mereka punya masalah, mereka rasa ditolak, mereka rasa tidak dianggap lagi, mereka dicap kamu bukan umat Allah lagi. Gitu. Ada pembicaraan yang panjang di situ, Paulus menjelaskan dalam pasal 10, pasal 11. Bahkan dimulai dari pasal 9, 10, 11, saya sarankan Bapak Mama semua baca. Menjadi murid Kristus harus rajin membaca. Namanya murid kan kerjanya apa? Belajar. Kalau malas belajar, kamu bukan murid. Kalau di sekolah, anak-anak sekolah, kita pada sekolah, kalau malas belajar, hasilnya apa? Tinggal kelas. Dulu waktu saya kuliah S2, kita di Kupang kan biasa bilang tahan kelas. Ya waktu dalam diskusi di sana, lalu saya tiba-tiba bilang tahan kelas, mereka ketawa saya setengah mati. Wih, kelas kok bisa ditahan ya, kamu kuat sekali tahan kelas.
Kan istilahnya kan tinggal kelas gitu. Kita di sini bilang tahan kelas. Memang kamu tidak naik kelas karena kamu kerja tiap hari tahan kelas sampai tidak belajar gitu ya. Jadi murid Kristus harus rajin belajar. Gereja yang radikal adalah gereja yang melakukan pemuridan. Pribadi yang radikal adalah pribadi yang melakukan pemuridan dalam dirinya. Injil Matius, kalau kita baca, ada yang sudah pernah selesai baca Injil Matius, pasal 1 sampai pasal 28? Sudah ya? Ya, kalau belum, baca itu ya. Matius yang ada di Alkitab, bukan Matius dari siapa, Matius bukan. Matius yang di Alkitab. Injil Matius itu dimulai dengan pesan pemuridan dan ditutup dengan pesan pemuridan. Setelah Yesus, dia setelah dibaptis, lalu iblis membawa dia roh Allah membawa dia ke padang gurun untuk dicoba iblis. Selama 40 hari, setelah 40 hari Yesus tidak makan, dia dicobai oleh iblis. Dia menang atas pencobaan itu, lalu pekerjaan pertama Yesus adalah memberitakan Injil. Ya, kalau di sini kalau sudah ada yang Pak, saya sudah dibaptis. Ya, kalau kamu sudah dibaptis, selesai pekerjaan pertama kamu adalah apa? Bukan bikin pesta. Bukan bikin syukuran. Setelah kamu dibaptis, setelah kamu jadi murid Kristus, pekerjaan kamu adalah beritakan Injil. Tidak harus selalu berdiri di mimbar sini dan berkhotbah. Lalu kehidupan kita. Beritakan Injil itu menurut Alkitab ada 3 jenis. Ada 3 cara beritakan Injil menurut Alkitab. Yang pertama, yang tidak bisa diganti adalah memberitakan Injil dari mimbar ini, di gereja, menjadi pengkhotbah. Itu tidak akan bisa tergantikan. Memberitakan Injil yang kedua adalah melalui menulis buku. Banyak penginjil-penginjil terkenal, mereka bertobat bukan karena khotbah dari mimbar, tapi karena membaca buku-buku rohani yang berkualitas. Memberitakan Injil yang ketiga adalah melalui percakapan sehari-hari. Omong nih orang, jangan gosip, jangan omong hal yang tidak perlu. Bicarakan firman Tuhan. Makanya ada satu ayat firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu berbicara, berbicaralah seperti orang yang memberitakan Injil. Itu 3 cara memberitakan Injil. Kalau kita tidak dipanggil sebagai pemberita Injil di gereja, dari mimbar gereja, mungkin kita dipanggil sebagai pemberita Injil melalui menulis, maka belajarlah menulis. Banyak penginjilan itu terjadi dengan orang kirim buku-buku kemana-mana, tulisan-tulisan rohani, traktat rohani kemana-mana. Yang ketiga, kalaupun itu mungkin bukan panggilan kita, tidak mungkin tidak adalah dengan berbicara, karena setiap kita itu diberikan karunia untuk berbicara. Melalui kehidupan kita, itu cara beritakan Injil. Nah, Matius 4 ayat 19 ya. Jadi Yesus dia memberitakan Injil. Matius 4 ayat 19 berkata begini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi pekerjaan Yesus yang pertama, dia beritakan Injil melalui hidupnya, kemudian melalui para muridnya. Dalam teks Yunani, dalam teks aslinya, tidak ada kata mari. Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan dengan dimulai dengan kata pertama mari. Tapi dalam teks aslinya tidak ada kata mari. Mari itu seperti ajakan. Kalau mau nah mari, kalau soalnya mati terserah lu. Tidak ada seperti itu. Yesus panggil orang tidak ada begini. Lu mau kosong di kebeta. Tidak ada. Yesus cuma katakan begini. Dalam teks asli beberapa terjemahan bahasa Inggris memakai pendekatan yang lebih tepat dengan teks Yunani. Dia bilang gini. Come after me. Behind me. Come after me. Itu artinya kamu datang di belakang saya. Saya jalan, kamu jalan. Behind me, ikut di belakang saya. Yesus mengatakan, ikut aku. Tidak ada bilang, mari kok, mama kok, ini sudah ada nasi, doni mau makan kok. Gitu. Tidak ada. Ikut aku. Come after me, behind me. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang dengar panggilan Yesus, mereka apa? Tidak pikir-pikir, langsung ikut. Begitu. Nah, di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 23, ini ada kisah yang sangat menarik tentang pengakuan Petrus. Yesus memulai dengan pertanyaan yang pertama begini, kata orang, siapakah aku ini? Kata orang loh. Nah itu seringkali kita bilang, katanya. Itu kata orang. Lalu setelah mereka kasih tahu apa yang orang bilang tentang Yesus, lalu tanya begini, terus menurut kamu, menurut lu sendiri, beta ini siapa? Nah, artinya kira-kira kalau Yesus sekarang tanya kotong yang ada di sini, menurut lu nih beta ini siapa? Pasti juga ketemu jawaban akan macam-macam, tergantung suasana hati, tergantung mood. Kalau beta jadi lagi jengkel ya Tuhan ini sama kayak hakim gitu. Mau semua ikut mau, tidak bisa ikut kita mau, ya tidak bisa kalau dia Tuhan.
Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang apa? Bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Bapakku di sorga yang mengatakannya. Lalu Yesus memberikan sebuah nama khusus kepada Petrus. Dan engkau akan disebut Kefas, engkau akan disebut Kefa, engkau akan disebut Petrus, engkau akan disebut Peter, engkau akan disebut Petra. Dan di Timur dan Rote engkau akan dipanggil PU. Di atas batu karang ini, semua itu artinya sama, batu karang. Di atas batu karang ini akan kubangun jemaatku dan alam maut pun tidak akan dapat mengalahkannya. Mungkin Petrus bangga dengan sebutan itu, dengan jabatan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian Yesus langsung bilang begini, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang dilakukan Petrus? Gereja itu apa yang dilakukan? Batu karang itu apa yang dilakukan? Dia tarik Yesus ke belakang, lalu tegur, sekali-kali itu jangan terjadi padamu. Apa respon Yesus? Oh iya ya, makasih Petrus, kau sudah tegur saya tidak mungkin pergi untuk disalibkan. Oh tidak, Yesus bilang kepada Petrus, enyahlah iblis, kamu hanya pikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Di dalam teks bahasa Indonesia mengatakan enyahlah. Sekarang kalau ini adik-adik remaja pemuda tahu arti kata enyahlah. Apa arti enyahlah? Tiba-tiba bapak dan mama bilang, kamu enyah dari sini. Kita bingung, ketika bapak mama bilang enyah, kita datang peluk bapak dan mama, itu salah gitu. Aduh mama sayang, bapak sayang, kasih saya nama enyah, nama kan bagus, enyah kan bagus. Di dalam teks aslinya, kata yang dipakai Yesus itu sama dengan kata ketika dia memanggil murid-murid. Dia bilang kepada Petrus, get behind me. Kamu di belakang saya, jangan coba-coba atur langkah saya. Jadi ketika Yesus memanggil Petrus, come after me, get behind me, itu sama dengan ketika Yesus tegur Petrus, get behind me, iblis. Get behind me Petrus, kamu di belakang saya, jangan coba-coba atur langkah saya. Seringkali kita dalam pergumulan hidup kita suka mengatur Tuhan. Tuhan, kayaknya ini masalah tidak habis-habis. Kayak Tuhan salah klik. Satu masalah belum selesai, satu lagi. Seperti murid seringkali kalau guru kasih soal yang susah, murid bilang apa? Pak, soal terlalu susah, coba nanti yang gampang-gampang sah gitu. Kita suka atur guru, kita suka atur Tuhan. Ketika kita katakan, Tuhan, ini masalah kok kenapa begini Tuhan, kenapa begini, harusnya begini. Itu sama dengan kita bilang pada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak tahu cara mengatur hidup saya. Kamu duduk diam di situ, biar saya atur hidup saya. Kalau kita percaya, semua yang terjadi tadi lagu kita nyanyikan, semua karena anugerah-Mu. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Tuhan berdaulat berkuasa atas segala sesuatu, maka apapun yang kita alami, ada dalam kuasa Tuhan. Satu ayat firman Tuhan berkata begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau ada yang jatuh, dia angkat. Dalam doa Daud, dalam Mazmur 139 Daud berkata, Allah yang maha tahu, sebelum engkau yang merancang aku dari dalam rahim ibuku, sebelum hari-hari dibentuk, engkau sudah tulis semuanya. Tuhan sudah mengatur. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Makanya kalau kita sok atur Tuhan, Tuhan bilang, kamu get behind me. Kamu di belakang saya. Jangan coba-coba atur langkah saya. Allah, tadi kita nyanyikan lagu apa? Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, Allah sudah merancangkannya bagi orang yang mengasihi dia. Roma 8 ayat 8 berkata begini, sekarang kita tahu Allah menguasai segala sesuatu, Allah mengatur segala sesuatu, Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi jangan coba-coba sok atur Tuhan. Tuhan akan katakan kepada kita, kepada kamu, get behind me. Kamu di belakang saya, ikut saya. Nah, Tuhan yang pimpin hidup kita. Petrus melihat dengan cara manusia melihat, dengan cara manusia berpikir. Kayaknya ini, kalau Yesus nanti mati, lalu kita tidak akan terkenal lagi. Sekarang kita sudah terkenal, kita kemana-mana orang banyak ikut, orang ikut kita jadi jadi bintang, jadi terkenal di mana-mana. Kalau Yesus mati, bagaimana dengan hidup kita? Kita jadi miskin, kita kelaparan di tengah jalan, tiba-tiba Yesus ubah 5 roti jadi begitu banyak, tidak ada yang kelaparan. Bagaimana kalau Yesus tidak ada lagi begitu? Kita punya perhitungan manusiawi ketika ikut Tuhan. Itu Tuhan kritik. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang manusia pikirkan? Dalam ajaran Yesus tentang kekhawatiran dalam Matius 6, yang manusia pikirkan cuma 2 hal. Makan, minum, pakai, 3 hal.
Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita minum hari ini, apa yang kita pakai hari ini. Dan ingat baik-baik, itulah cara iblis menjatuhkan manusia, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Iblis hanya bisa berada di 3 area itu. Makanya ketika iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub, iblis mulai dengan apa? Habiskan semua harta Ayub. Habiskan anak-anak Ayub. Mungkin Ayub tidak pikir, Tuhan atau iblis, kenapa lu tidak habiskan saya punya istri? Dia terlalu cerewet. Dia bilang, kutuklah Allahmu dan matilah. Kenapa kamu tidak ambil istri saya gitu? Karena Allah tidak merancang istrinya diambil gitu. Supaya kamu dibentuk oleh istrimu gitu. Kira-kira Tuhan bentuk Ayub melalui istrinya. Nah, itu yang bisa iblis lakukan. Iblis hanya ada di area makan, minum, pakai. Ketika bicara soal nyawa, Allah bilang apa? Jangan sentuh itu. Kalau kita tiap hari hanya pikir makan, minum, pakai, kita akan menjadi alat mainannya iblis gitu. Itulah yang dipikirkan manusia. Yesus bilang kepada Petrus, kamu tidak pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Mari belajar apa yang ada dalam pikiran Allah. Apa yang Allah pikirkan. Kita tidak mungkin tahu apa yang Allah pikirkan kalau kita malas baca Alkitab. Kalau kita malas merenungkan firman Tuhan. Makanya jaminan kemenangan, jaminan keselamatan, jaminan keberhasilan, keberuntungan yang Allah tetapkan bagi anak-anak Tuhan adalah baca dan renungkan firman itu setiap hari. Waktu Allah panggil Yosua, dia bilang apa? Kalau kamu beruntung berhasil, baca firman Tuhan, renungkan Taurat itu siang dan malam, maka kamu akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Mazmur 1 katakan apa? Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati adalah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena ketika mereka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan, mereka tahu apa yang Allah pikirkan. Dan mereka akan belajar mengikuti apa yang Allah pikirkan. Saya ajak kita untuk melihat tentang tadi dalam tema ya menjadi pengikut atau menjadi penggemar. Saya ajak kita sedikit lihat jauh ke masa lalu, ke dalam keadaan murid-murid Tuhan yang ada di Roma. Di dalam gereja mula-mula. Keadaan di Roma, ya ketika kalau kita pernah baca surat Roma, tadi saya ajak kita baca di pasal 12 ayat 1 dan 2. Keadaan gereja mula-mula di surat Roma itu sangat memperhatikan berat hidup mereka. Saya gambarkan dalam 4 tahapan keadaan di gereja Roma. Tahapan yang pertama, sedikit catatan, gereja Roma itu bukan hasil penginjilan Paulus. Gereja Roma itu, karena Paulus sendiri belum pernah pergi ke Roma. Dia sangat rindu pergi ke Roma, tapi dia belum pernah pergi ke sana. Sampai ketika nanti dia sebagai tahanan dia dibawa sampai ke Roma. Berbicara di depan kaisar. Nah, gereja Roma itu berdiri atau lahir setelah peristiwa Pentakosta. Pentakosta pertama di Yerusalem ketika 3.000 orang bertobat. Nah, dari situ ada orang-orang yang dari Roma dan mereka membangun jemaat Tuhan di sana. Jadi tahapan yang pertama adalah seluruhnya adalah orang Yahudi. 100% orang Yahudi. Lalu tahapan yang kedua menjadi mix, menjadi bercampur dengan Gentiles. Gentiles itu istilah untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Ketika mereka melihat kehidupan jemaat Tuhan, umat Tuhan, orang-orang Yahudi di sana, mereka tertarik untuk bergabung. Nah sekarang kalau pertanyaan baik kita di jemaat Bethesda, apakah orang tertarik dengan hidup kita untuk jadi murid Kristus? Atau justru orang lihat hidup kita, orang jadi jengkel dengan kita? Mereka tertarik untuk bergabung karena melihat cara-cara kehidupan anak-anak Tuhan, orang Yahudi di sana. Nah, tahapan yang ketiga, menjadi sepenuhnya 100% Gentiles, 100% non-Yahudi, 100% bukan Yahudi. Kenapa begitu? Kisah 18 ayat 2, Kisah para Rasul 18 ayat 2 berkata begini, di Korintus, ini Paulus, berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Jadi ketika Claudius menjadi kaisar, dia sangat benci dengan orang Kristen, dia benci dengan orang Yahudi, dia perintahkan semua orang Yahudi keluar dari Roma. Jadi tadi yang pertama 100% Yahudi, kedua Yahudi dan non-Yahudi, yang ketiga 100% non-Yahudi. Yang keempat, tahapan yang keempat, setelah Claudius mangkat tidak lagi menjadi kaisar, diganti oleh Nero. Pada waktu Nero menjadi kaisar, kita pasti tahu cerita bagaimana saat Nero menjadi kaisar, tapi pertama-tama dia tidak seperti yang kebanyakan orang tahu. Pertama-tama itu justru dia mengundang orang Yahudi semuanya kembali ke Roma.
Supaya apa? Supaya ekonomi dan bisnis di Roma itu berjalan. Dia panggil semuanya kembali ke Roma. Tapi kemudian apa yang terjadi? Di dalam ambisinya untuk merubah, merestorasi kota Roma, dia membakar kota Roma. Hampir semua penduduk pada saat itu klaim, tuduh Nero yang membakar kota Roma. Mereka tahu Nero yang membakar kota Roma. Karena dia ingin mengubah kota Roma dengan gaya Yunani yang lebih hebat, lebih heboh, lebih megah. Jadi setelah dia bakar kota Roma, semua orang tuduh Nero yang bakar kota Roma. Apa yang Nero lakukan? Dia cari kambing hitam. Seperti kita ya, kalau ada masalah kita sudah suka cari kambing hitam. Padahal yang bikin masalah bukan kambing, apalagi yang warnanya hitam. Kita suka menuduh orang. Lalu Nero dia cari siapa yang dikambing hitamkan. Yang dikambing hitamkan artinya orang Kristen, orang Yahudi. Mereka lah yang bakar kota Roma. Akhirnya semua orang benci dengan orang Kristen, semua orang benci dengan orang Yahudi. Lalu apa yang dilakukan? Mulailah penyiksaan kepada anak-anak Tuhan. Ada yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang apa lagi? Dikasih baklai dengan binatang. Ada lagi kalau dia mau bikin pesta di taman, kan malam gelap gulita, dia ikat itu orang Yahudi, orang Kristen, ikat dengan jerami kering, diikat di tiang-tiang, lalu dijadikan obor, dibakar hidup-hidup. Dan dia menikmati pesta tamannya. Penyiksaan yang luar biasa. Tetapi tetap Kristen terus berkembang. Orang tetap taat beribadah. Makanya sejak saat itu ada istilah yang terkenal bagi orang Kristen. Semakin dihambat, semakin merambat. Cara hancurkan orang Kristen yang paling gampang adalah berikan kepada dia kenyamanan. Dia akan hancur. Makanya Tuhan paling tidak suka kasih kita kenyamanan. Tuhan senang berikan tantangan kepada kita supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Coba Mama lihat anak-anak yang dimanja di rumah. Akhirnya jadi apa? Setelah dia dewasa, dia ikat kembali Bapak Mama leher. Dia tikam kembali Bapak dan Mama. Tapi anak yang dibentuk sungguh-sungguh luar biasa, dididik menjadi dewasa, pada akhirnya dialah yang akan membuat Bapak Mamanya senang dan bahagia. Tuhan tidak suka manjakan kita. Dia senang membawa kita kepada tantangan demi tantangan supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Kristen semakin dihambat, semakin merambat. Sampai saat ini di seluruh dunia, di Indonesia orang tahu itu. Kalau kamu nantang orang Kristen, kamu akan jatuh sendiri. Tapi cara kamu menghancurkan orang Kristen adalah berikan kenyamanan kepada dia. Dia nyaman, ya sudah selesai dia hidup. Dia akan hancurin sendirinya. Nah, disinilah cara berpikir kita sebagai seorang murid Kristus yang radikal harus kita bangun. Di dalam perjanjian lama, kalau kita belajar di dalam perjanjian lama tradisi orang Yahudi, cara mereka mempersembahkan korban adalah dengan menyembelih, dengan membunuh korban itu, lalu dibakar. Makanya ada sebutan korban bakaran. Domba, kambing, lembu disembelih. Kalau sembelih kan berarti mati, baru dibakar. Tapi di dalam perjanjian baru, cara beribadah anak-anak Tuhan, cara beribadah gereja Tuhan, umat Tuhan, bukan disembelih, bukan dibunuh. Kan tidak ada orang yang kita korbankan di sini, tuh sembelih dan korbankan. Tidak. Kalau di perjanjian lama, korban itu mati, tapi kalau di perjanjian baru, korban itu hidup. Makanya tadi kita baca Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu bagi Tuhan, bukan dibakar hidup-hidup. Tubuh itu artinya hidupmu. Nah kalau bicara soal hidup ada dua. Seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Kita sudah terima Kristus, kita sudah dibaptis, kita menjadi murid Kristus. Seluruh hidup kita katakan, Tuhan saya persembahkan bagimu seluruh hidup saya. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua menurut 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari mana kita dapat hidup yang baru? Ketika kita ada dalam Kristus, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi persembahan yang pertama seluruh hidup kita. Pengertian tubuh atau hidup yang kedua adalah hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, persembahan hidupmu tidak ada gunanya. Karena persembahan yang Allah terima adalah persembahan di dalam nama Yesus Kristus. Kelahiran baru yang ada dalam nama Yesus Kristus. Nah, Roma 12 ayat 1 dan 2 yang tadi kita baca, itu berisi dua hal penting. Mari kita perhatikan baik-baik ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang pertama, kerjakan. Yang kedua apa? Jangan kerjakan. Istilah anak-anak muda sekarang dong bilang do's and don'ts. Kerjakan,
dan jangan kerjakan. Apa yang dikerjakan? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Kerjakan itu. Yang kedua, jangan kerjakan. Apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kerjakan, jangan kerjakan. Tapi masalahnya kita, manusia ini, kalau orang bilang begini, dilarang kencing di sini, apa yang kita lakukan? Mau kencing di sini, mau bikin apa? Dilarang lewat sini. Kita ingin tahu di samping itu ada apa? Suruh lewat di sebelah situ ada apa? Kita ingin tahu. Kita suka melakukan apa yang dilarang, yang disuruh kita tidak buat gitu. Yang lu larang-larang itu yang kita buat. Makanya sekarang di Indonesia orang mengubah kata bukan dilarang membuang sampah, tapi mereka tulis apa? Terima kasih tidak membuang sampah di sini. Karena kalau taruh larang itu orang bikin. Gitu. Itulah kita cara berpikir ini kacau balau gitu ya. Tidak jelas. Makanya hidup kita jadi tidak jelas. Makanya seringkali kita bilang, aduh minta maaf kita salah paham. Kenapa kita salah paham? Karena memang lu paham salah. Makanya lu salah paham di mana-mana. Ubah cara berpikir kita. Kerjakan, jangan kerjakan. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Transform cara berpikir. Ayat 2 dikatakan begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebenarnya bukan budi. Walaupun kita semua yang sekolah tahu, ini budi, ini bab budi. Kita semua tahu budi pembapa, namanya siapa? Pak Madi. Tapi yang kita tidak pernah tahu budi pemama nama siapa? Karena hanya ada Pak Madi punya 3 anak, Budi, Wati, Iwan. Ibu Budi tidak ada namanya gitu. Kita sekolah seperti itu ya. Bukan pembaharuan budi, tapi pembaharuan akal budimu. Change your mind, transform your mind. Akal budi ini, cara berpikir ini, cara pandang ini mesti berubah. Kita semua tahu dan mengerti, alam ini mengajar kita begini. Mata air tidak pernah mengalir lebih tinggi dari mata air. Setuju tidak? Air tidak pernah mengalir lebih tinggi dari sumbernya. Sumber kita adalah hati dan pikiran kita. Apapun hati dan pikiran kita menentukan perilaku kita tidak akan lebih tinggi dari itu. Makanya kalau mau mengubah hidup kita, ubah cara berpikirnya. Ubah hati kita. Nah, hidup seperti ini tentunya tidak mudah. Hanya bisa terjadi kalau ada kemurahan Allah dalam kita. Apa itu kemurahan? Kita akan mengerti kemurahan, saya bantu kita mengerti kemurahan dengan dibandingkan dengan versus keadilan. Gitu. Kalau keadilan bilang begini, kamu pantas menerima apa yang harus kamu terima. Kamu pencuri, pantas dihukum. Betul ya? Upah dosa adalah maut, selesai, itu keadilan. Tapi kalau kemurahan bilang begini, kemurahan itu kita tidak menerima apa yang pantas kita terima. Itu karena kemurahan. Kemurahan Allah dalam Yesus Kristus membuat kita tidak menerima apa yang pantas kita terima. Keadilan Allah begini, upah dosa adalah maut. Kamu makan buah ini, kamu mati. Selesai. Tapi kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus membuat Yesus katakan, Bapa, saya sudah mati bagi mereka, mereka percaya kepada saya, bawa mereka kepada hidup. Itu kemurahan Allah. Kalau anugerah mengatakan begini, kita menerima apa yang pantas, yang tidak pantas kita terima. Anugerah Allah mengatakan, apapun yang kamu lakukan sampai kapanpun, kamu tidak akan mungkin bisa dapatkan. Itulah anugerah. Nah, jadi tadi dalam Roma 12 ayat 1 dia katakan, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu. Allah sudah bermurah hati bagimu. Kamu tidak mengalami maut. Kamu ada dalam Kristus, kamu mengalami hidup kekal. Saya nasihatkan kamu, persembahkanlah hidupmu bagi Tuhan. Itu demi kemurahan Allah. Murid Kristus tidak terlihat, misalnya begini, ketika sekarang saya berkhotbah, mungkin Bapak Mama Saudara bilang, wih itu murid Kristus. Murid Kristus tidak terlihat dari fenomena kekristenan yang kita lakukan. Ibadah, berkhotbah, pimpin pujian, berbuat kasih, diakonia, bagi-bagi ke orang miskin. Tidak terlihat, semua orang yang bukan Kristus pun bisa lakukan itu. Tetapi murid Kristus terlihat dari 3 hal. Menurut Roma 12 ayat 12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Disitulah kelihatan murid Kristus. Ketika apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan, kita tetap bersukacita. Pengharapan artinya apa? Berharap artinya belum didapatkan. Bagi yang sudah punya pacar, yang sudah punya suami dan istri, jangan berharap dapat yang lain lagi. Itu bukan pengharapan, itu namanya cari hal. Hal ala diam-diam kamu cari gitu ya. Pengharapan artinya kita belum dapat, tapi kita berharap. Nah biasanya berharap itu kan menjengkelkan, betul ya? Tetapi tetap bersukacita. Yang tadi saya katakan, sukacita tidak tergantung dari apa yang terjadi di sekitar kita.
sukacita ada dalam hati kita. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Sesuatu yang sesakan itu menjengkelkan. Sesak, panas lu datang bikin sesak. Kita tetap sabar. Bertekun dalam doa. Ini yang paling orang Kristen paling bermasalah dalam hal ketekunan. Dia bisa lakukan hal yang besar sekali, tetapi tekun melakukan itu sangat susah. Makanya, sangat sulit kita ketemu orang yang juara 100 kali. Betul ya? Dia juara 1 paling tinggi 2-3 kali selesai. Karena harus bertekun untuk juara terus itu tidak mudah. Bertekun untuk terus mengikut Kristus itu tidak mudah. Hanya mungkin terjadi kalau kemurahan Allah menyertai hidup kita. Tapi justru di situ terlihat orang Kristen atau bukan. Ketika kita menderita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Disitulah kelihatan kekristenan kita. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, ada satu kata hubung yang tidak muncul di dalam Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia. Atau Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia berkata begini, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu tuh, kamu persembahkan tubuhmu. Dan seterusnya, lalu dia langsung sambung, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi sebenarnya coba bisa ditampilkan Roma 12 ayat 1 dan 2. Ada satu kata hubung yang penting, dan kalau itu kita pahami, mungkin akan sangat membantu kita. Nah, ayat 12 ayat 1 dia tutup dengan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Selesai, titik. Lalu muncul ayat 2. Itu dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa. Tapi dalam teks Yunaninya, dan banyak teks bahasa Inggris mengikuti, ada satu kata hubung di situ adalah and, dan. Bahasa Yunaninya kai. Kai itu bisa diartikan dan atau yaitu, likewise, seperti ini. Jadi dia mengatakan begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah, yaitu, atau dengan cara, atau dan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi sekarang kita bertanya, bagaimana caranya kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Jawabannya apa? Dengan cara kamu ubah cara berpikir kamu supaya jangan jadi serupa dengan dunia ini. Artinya dia mengatakan begini, tidak mungkin omong kosong kamu persembahkan hidupmu kepada Tuhan kalau kamu punya cara berpikir tidak berubah. Bagaimana mungkin cara berpikir kita berubah kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak merenungkannya, kita tidak menghidupinya, semua omong kosong. Tantangan bagi anak-anak Tuhan, tantangan bagi para pelayan Tuhan adalah kehidupan pribadinya di hadapan Tuhan. Yang tadi saya katakan, satu jendela hati manusia adalah saya tahu kamu tidak tahu. Di situ kita menyimpan semua rahasia-rahasia dan biasanya orang yang model begini itu, kalau dia mau pergi ke orang yang mungkin bisa lihat, bisa baca pikiran, bisa tahu isi hati orang, itu dia paling takut gitu. Pergi di tempat-tempat doa yang di situ dosa-dosa dia terkuak, dia tidak akan pergi. Pergi ke gereja yang tiap kali templak dosa, dia tidak akan ada di situ. Dia tidak berani datang. Makanya Yesus katakan begini, mereka mencintai kegelapan. Mereka suka kepada kegelapan karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka tidak akan datang ke terang, karena kalau mereka datang ke terang, dosa mereka akan keluar. Nah, kita jujur di hadapan Tuhan. Kita bisa sembunyi dari orang, tapi tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Perubahan ini penting secara radikal karena akan mengubah cara pandang kita. Saya tutup dengan bagian ini. Cara pandang yang pertama yang menurut saya tawarkan untuk kita ubah adalah cara pandang kita terhadap masalah. Masalah apapun tidak akan bisa menghancurkan kita. Apapun masalah itu tidak akan bisa menghancurkan kita karena Allah membela kita. Amin. Allah membela kita. Bahkan ketika iblis mau mencobai Ayub, Tuhan bilang nyawanya lu jangan coba sonto. Allah membela kita. Tetapi masalah akan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita. Walaupun Allah membela kita, kita tidak hancur. Tapi iblis pakai masalah itu untuk bikin hidup kita makin rumit. Dulu seperti rambut, dulu lurus, sekarang keriting, hancur-hancuran gitu. Pergumulan makin berat, jadi dari rambut lurus sampai keriting. Karena masalah begitu berat. Tetapi di hadapan Allah, bagi Allah, masalah itu diizinkan untuk menyatakan kita punya iman itu seperti apa. Masalah itu akan menunjukkan kepada kita seperti apa imanmu dan kepada siapa kamu beriman. Kalau kita orang yang takut gelap, jalan di gelap dan takut, maka iman kita adalah bukan kepada Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita ada masalah, masalah besar, hancur sudah kita. Ya seperti itu kita punya iman. Bapak Mama Saudara pernah baca Mazmur 23 ayat 4? Mazmur 23 ayat 4 dikatakan begini, sekalipun aku
berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman dalam bahasa Inggris dibilang begini, shadow of death, bayang-bayang maut. Terjemahan itu bayang-bayang maut. Sekarang saya tanya kepada Bapak Saudara, bayangan itu pernah sakiti kita tidak? Tidak pernah, betul ya? Tapi bayangan selalu lebih besar dari yang aslinya, betul ya? Jadi kalau kita lihat pada masalah, maka kita pasti akan merasa kecil. Masalah terlalu besar Tuhan, terlalu besar, hancur sudah saya, hancur sudah saya, hancur sudah saya, celaka saya. Ya itu akan terjadi dalam pikiran kita. Kalau kita beriman kepada masalah itu. Tapi kabar baiknya begini. Sekarang saya tanya kepada Bapak Saudara, di manakah terdapat bayangan? Bayangan ada kalau ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak akan pernah ada bayangan. Artinya begini, kalau Allah izinkan kita menghadapi masalah, cahayanya menyertai kita. Jadi lihat kepada cahaya itu, jangan lihat kepada bayang-bayang itu yang lebih besar dari tubuh kita. 1 Korintus 10:13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang biasa dialami oleh manusia. Karena Allah adalah setia. Ketika kamu dicobai, Dia akan berikan kepada kamu solusi jalan keluarnya. Tapi seringkali kita lebih suka lihat masalah itu yang besar, bayang-bayang itu yang besar. Tapi kita lupa lihat, bayang-bayang itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada cahaya. Sekecil apapun, cahaya itu ada. Allah menyertai kita. Ketika punya pergumulan hidup, duduk tenang di hadapan Allah, cari wajah Allah, cari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang masalah ini. Tuhan akan tuntun kita menemukan cahaya kemuliaannya. Yang kedua, cara pandang yang benar tentang kesengsaraan. Roma 5 ayat 3-5 firman Tuhan berkata begini. Roma 5 ayat 3-5. Kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita tidak mungkin bersuka cita dalam pengharapan kalau kita menolak kesengsaraan. Kalau kita menolak ketekunan, kalau kita menolak tahan uji. Kalau sedikit-sedikit mengomel, jangan berpikir kita akan berharap. Kita akan mengeluh sepanjang saat. Dan kita akan sulit untuk bersuka cita. Yang menunjukkan kita adalah orang Kristen. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tekun di dalam kesengsaraan itu. Tekun di dalam penderitaan itu. Karena Allah bukan Allah yang tidak ada kerja, kok Dia suka bawa kita kepada kesengsaraan. Bapak Saudara, kemarin kita ibadah dengan anak-anak kelas 3 SMA yang mau ujian. Sekarang saya tanya kepada adik-adik yang lagi ujian. Kalau kalian tidak menghadapi ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan, kamu akan naik kelas tidak? Tidak akan naik. Kamu akan lulus tidak? Tidak akan. Jadi kamu tahu, ketika bulan Mei, bulan Juni, kita masuk dalam ujian kenaikan kelas, kita masuk dalam ujian kelulusan, mungkin kita sedikit rasa tidak nyaman karena ujian, tapi kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita akan naik kelas, kita akan lulus. Artinya, kalau kamu sedang menghadapi masalah dan penderitaan dan kesengsaraan, bersukacitalah, kamu akan naik level. Tapi kalau kamu menolak, saya tidak mau masalah ini, tidak suka, masalah bikin saya jengkel, kamu tetap di kelas itu. Kalau sekarang ini kita sedang menghadapi masalah, bertekunlah dalam Tuhan, cari firman-Nya, tapi bersukacitalah, kita akan naik kelas. Saya undang pemusik ke sini. Kiranya bagian-bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk merenungkan kita, Bapak Mama Saudara yang ada di sini, yang ikut secara online, kita ini pengikut Kristus atau penggemarnya. Apa kita ikut Kristus hanya kita mau senang-senang saja? Pengikut Kristus, murid Kristus yang radikal, dia akan berkata begini, Tuhan, biarlah kesenangan-Mu menjadi kesenanganku. Biarlah apa yang Kau sukai, aku juga sukai.